streaming, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita berbuat bakti kepadanya di dalam ibadah perayaan Natal yang kedua ini. Haleluya, amin. Salam semuanya. Ada sukacita Natal di tengah-tengah kita. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita persiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia Yesus yang melayani dalam hidup kita.
berjanji bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan janji-Mu dan kami boleh ada suatu kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau, karena sukacita Natal Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Yang percaya berkata, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa semua yang hadir pada saat ini ada sukacita Natal yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut Dia sebagai Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya yang mulia.
bahwa Yesus lahir dalam hidup kita. Angkat tanganmu bersama-sama pada pagi hari ini. Masanya kita akan mau merayakan perayaan Natal pada pagi hari ini. Nanti saya persilakan Pak Mus untuk menyalakan ketujuh lilin.
suasana Natal yang penuh dengan berkat, suasana Natal yang penuh dengan sukacita. Ini menandakan bahwa penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi pesan Natal buat kami pada ibadah yang kedua ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Ya, kita bersyukur kalau pada ibadah Natal yang kedua ini jemaat Tuhan antusias, bangku-bangku yang sudah disiapkan dapat dikatakanlah panitia pengurus semua terisi penuh ya di dalam. Di Tuhan yang di samping juga full ya. Shalom di samping. Oh ya, ada orang juga ya. Shalom yang di rumah. Ya, saya percaya saudara ada jemaat juga yang karena sesuatu hal tidak bisa beribadah Natal seperti kita pada saat ini. Kiranya mereka juga tetap diberkati seperti kita yang ibadah tatap muka. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 yang menjadi tema Natal PGI dan juga banyak menjadi tema gereja-gereja Tuhan. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Melalui ayat ini sehingga tema Natal yang diambil adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya yakin percaya bahwa setiap kita rindu hidupnya disertai oleh Tuhan. Amin. Karena di dalam penyertaan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menekan, sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat hidup kita menjadi semakin terpuruk. Tetapi apapun itu, kalau kita disertai Tuhan, kita akan tampil keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, ada berita yang disampaikan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada ibadah Natal yang kedua ini. Yang pertama, saudara, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus tahu apa yang menjadi misi dari kelahiran anak laki-laki yang dinubuatkan itu, yaitu bayi Yesus Kristus yang disebut Immanuel, yang disebut Allah beserta kita. Setiap anak yang dilahirkan, walaupun baru berupa harapan dari orang tuanya, paling tidak orang tua biasanya punya semacam cita-cita ya, kerinduan harapan dari anak. Walaupun nanti ketika anaknya bertumbuh dewasa ditanya, cita-citanya bisa berbeda. Intinya bahwa setiap orang
itu punya harapan, punya cita-cita. Orang tua juga begitu, kalau dia punya anak, pengen anaknya kelak menjadi dokter kah, ya, menjadi seorang pengusaha yang berhasil, menjadi seorang pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan. Ada banyak macam-macam kerinduan dari orang tua. Nah, di ayat ini kita tahu bahwa anak darah itu, Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki itu dan apa misinya lahir dalam dunia? Anak laki-laki itu adalah Yesus Kristus, saudara. Apa misinya? Misinya ditulis di dalam ayat sebelumnya, ya, 2 ayat di atasnya, hampir sama kalimat pembukanya. Ayat 21, demikian firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena ini misinya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang ibu yang ketika punya anak, dia pengen anaknya nanti kelak besar menjadi ini itu dan sebagainya, saudara ya. Maka bayi Yesus ini, saudara, ketika dia dilahirkan, ya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan pemahaman dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa itu dosa? Dosa itu tidak tepat sasaran, ya. Dosa itu hidup di luar rencana Allah. Dosa itu putusnya hubungan, putusnya komunikasi antara manusia dengan Allah. Jadi yang pertama kita perlu tahu siapa yang dilahirkan apa misinya, yaitu misinya menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi poin 1, untuk kita bisa mengalami hidup penyertaan dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan, ya. Hidup di dalam pertobatan. Karena dosa, Bapak Ibu, itu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat manusia terbelenggu, tertawan, ya, tidak bisa bebas hidupnya, sehingga Allah perlu hadir ke dunia untuk membebaskan umatnya dari dosa. Seperti ibadah yang pertama tadi, saya juga akan berikan pertanyaan kepada saudara. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Artinya manusia itu dikasih oleh Tuhan. Nah, karena manusia dikasih Tuhan, ciptaan Tuhan, berarti manusia itu menjadi milik Tuhan, menjadi miliknya. Nah, setelah menjadi miliknya dalam perjalanan hidup manusia, manusia jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya adalah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi milik siapa? Kalau sebelum jatuh dalam dosa, jelas manusia itu milik Allah karena diciptakan Allah. Nah, ketika setelah jatuh di dalam dosa, manusia itu milik siapa? Tidak usah ragu, Bapak Ibu, tetap kita menjawab bahwa manusia itu adalah tetap milik Allah, tetapi ya, ada dalam kekuasaan yang lain, yaitu terbelenggu, terikat, tertawan oleh namanya dosa. Supaya bisa menjadi milik Allah, artinya supaya bisa ada dalam kekuasaan Allah kembali, maka manusia yang tertawan itu harus dibebaskan, harus dilepaskan dari yang namanya belenggu dosa. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi dosa harus dikalahkan. Manusia ciptaan Allah harus direbut kembali, harus diselamatkan. Dan ini adalah misi Tuhan lahir ke dalam dunia ini. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin hidup disertai oleh Allah, ya, hidup disertai oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan. Nah, saya ingin jelaskan, saudara, dosa yang ditulis dengan beberapa huruf untuk membuat tulisan. Yang pertama saya tuliskan dengan huruf besar semua, ya, D-O-S-A, besar semua. Yang sini kecil semua, dosa, ya, D-O-S-A, besar sama kecil, dan kita mau bedakan. Yang pertama, huruf besar semua ini adalah dosa yang hanya bisa diselesaikan oleh karya penebusan Kristus, ya.
yaitu dosa yang telah diperbuat manusia pertama kali. Kenapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia tidak bisa mengatasi dosa yang ini, DOSA ini ya saudara. Ini hanya karya Kristus. Ini nggak bisa diselesaikan karena tuntutannya terlalu mahal, terlalu besar. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya. Tadi pagi saya kasih ilustrasi tentang seseorang yang punya barang, tapi dia berikan barangnya dalam kekuasaan pihak lain. Ya, menjadi jaminan, entah itu perhiasan, entah itu kendaraan bermotor, entah itu barang elektronik. Ya. Karena kebutuhan tertentu, saudara, maka barang-barang ini diberikan dalam kuasa orang lain, digadai begitu, saudara. Nah, barang ini, saudara, masih menjadi milik saudara. Saudara sudah pernah beli, ya, masih ada kwitansi jual belinya. Kalau kendaraan bermotor namanya masih nama saudara, ya, dan sebagainya. Tapi tidak ada dalam kuasa saudara karena sedang tanda kutip ditawan oleh yang menguasai barang itu. Nah, untuk apa? Untuk bisa kembali dalam kekuasaan saudara, maka barang itu harus ditebus kembali minimal dengan harga yang sama. Nah, karena ini bisnis maka harus ada labanya, saudara. Demikian pula manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu ada dalam ikatan dosanya, terbelenggu ya oleh dosa dalam kekuasaan iblis. Dan Tuhan pengen sekali menyelamatkan ciptaan yang paling mulia, manusia yang jatuh dalam dosa itu, sehingga harus dibayar kembali, ditebus kembali. Karena ini harganya mahal, Bapak Ibu, maka hanya Yesus yang mampu bayar, yaitu nyawanya sendiri. Darah yang tidak bercacat celah, Dia korbankan, dicurahkan ya, untuk menebus kita. Nah, sejak saat itu manusia bebas dari dosa, D besar, O besar, S besar, A besar ini, saudara, dan kembali menjadi milik Allah. Nah, jadi dosa yang ini sudah terselesaikan. Tapi Bapak Ibu sebagai manusia ya, yang masih punya kelemahan, punya keterbatasan, kita masih tinggal di dunia, kita bisa berbuat dosa yang di OSA hurufnya kecil-kecil ini, Bapak Ibu ya. Berbohong ya. Berbohong, menipu, melakukan kejahatan, segala pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Dan untuk menyelesaikan ini, Bapak Ibu, hanya kita lakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah kita itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Artinya, walaupun kita sudah ditebus dari dosa yang ini, namun kita perlu hidup di dalam pertobatan untuk menaklukkan, mengalahkan dosa-dosa yang ini, yang di OSA kecil-kecil ini, Bapak Ibu, dengan hidup dalam pertobatan. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa mengalami betul-betul merasakan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang tidak hidup dalam pertobatan, artinya dia punya ikatan-ikatan dosa yang kecil ini, saudara, di OSA kecil ini, namun dia dengan sengaja mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat ya, hidup di dalamnya. Orang ini tidak akan pernah bisa mengalami hidup disertai Tuhan. Kenapa? Karena beda frekuensi, kalau saya katakan ya, habitatnya beda. Kalau kita melihat, saudara, ikan itu adalah makhluk hidup yang hidupnya di air. Apakah bisa kita keluarkan dari air untuk hidup di darat? Mungkin kita bisa menjawab, bisa Pak ya. Tapi apakah bisa bertahan lama? Tidak. Mungkin ada yang bisa lebih lama, yaitu ikan-ikan tertentu ya. Lele itu mungkin beli di pasar ya, sampai dibawa ke rumah masih bisa bergerak ya, kuat. Tapi apakah bisa berhari-hari? Tidak bisa. Artinya
sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dari dosa, diselamatkan oleh Tuhan, maka harusnya tidak betah kalau anak Tuhan itu hidup di dalam dosa yang ini juga. Gak betah, pengennya kembali, rindu bersekutu dengan saudara seiman di gereja, rindu kebaktian, rindu membaca Alkitab. Kenapa? Karena dosa itu bukan habitatnya. Manusia bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa salah, kita bisa berdosa, tapi kita nggak suka itu lakukan. Kita pengennya hidup benar, pengennya kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Jadi biarlah melalui momen Natal ini ada sebuah kerinduan kembali, ya, kembali. Jadi kalau Natal ini apalagi pandemi, ada banyak gereja yang sedikit khawatir berkenaan dengan pembatasan, ya. Nanti jemaat kalau yang lama nggak datang gimana gitu ya. Nah, apakah mungkin terjadi? Oh, sangat mungkin. Kenapa? Karena banyak di momen Natal orang rindu Tuhan, ya, sebenarnya rindu Tuhan, pengen bersama-sama ketemu saudara seiman merayakan, ya, kelahiran Tuhan. Ya, walaupun nanti di Januari, ya, mulai bolong 1, ya, bulan Februari bolong 2, terus apalagi saudara mulai Februari, Maret, yang mulai gak datang lagi gitu. Kapan datang lagi? Nanti Paskah, ya. Paskah, pengen ketemu lagi lah sama teman-teman Paskah, supaya lebih sangat, lebih apa? Lebih berani. Main drama, saya mau melu main drama, gitu. Milih perannya keren lagi, ya. Saya nggak mau peran-peran lain. Yesus saja yang disalibkan. Ya, peran Yesus. Tapi karena teman-temannya nikahin ini, jemaat ini datang kalau Natal aja, hilang lagi, Paskah dia datang lagi, ya. Sekongkol lah sama teman-teman. Nanti ketika dia jadi Yesus, kita siksa beneran. Dia dipukul beneran, ya, sambil dibisiki. Makanya gereja jangan hanya Natal, jangan hanya Paskah, ya. Jadilah anak Tuhan yang setia. Dipukul kapok, padahal di Alkitab gak ada teks ya kapok itu. Tapi karena, ya, teman-teman pengen membuat dia bertobat, saudara, supaya kembali, ya. Jadi mari Natal ini kita rayakan dengan spirit pertobatan, ya. Ketika kita berdoa, Tuhan, apa yang ingin harus aku tinggalkan di dalam hidup ini, apa yang ingin diperbarui di dalam hidupku. Nah, ini berhubungan dengan yang kedua, saudara. Jadi yang pertama adalah kita rayakan Natal dengan spirit sikap pertobatan, ya. Sebab kalau kita tidak bertobat, kita ini tidak tepat sasaran. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan tidak pernah mengalami namanya penyertaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara, ada banyak orang tua yang punya cita-cita untuk anaknya. Besok dia akan jadi dokter, dia akan jadi insinyur, ya. Dia akan jadi apa, ya, sesuai dengan keinginan orang tua. Namun dalam perjalanannya banyak yang tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena tidak berjalan sesuai dengan plan, sesuai program, ya, sesuai program dari perencanaan semua. Nah, untuk bisa menjadi seperti yang diharapkan, kalau Yesus, bagi Yesus, saudara, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, adalah dia diberi nama Yesus, ya, Immanuel. Misinya adalah supaya menyelamatkan umatnya dari dosa. Begitu lahir, saudara, maka perjalanan hidupnya ada di dalam tracknya Tuhan, ada di dalam relnya Tuhan, ada di dalam plan-nya Tuhan. Artinya apa? Artinya Sang Immanuel, Yesus Kristus, si pembebas dosa itu, dia hidup di dalam ketaatan demi ketaatan, ya. Ketaatan demi ketaatan, dan sampai akhirnya misinya digenapi. Dia yang walaupun Allah meninggalkan surga sebenarnya sebagai milik yang harusnya membuat bangga dia sebagai Allah, namun ditinggalkan itu sudah turun ke dunia menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib.
Jadi kalau kita ingin merayakan, menikmati Allah yang beserta kita, maka kita harus hidup di dalam ketaatan. Ya. Hidup di dalam ketaatan itu tidak enak, ya, tidak enak. Berharga. Hari ini itu hari Jumat, ya. Ada komitmen bersama teman-teman setiap Jumat pagi, ya, jam 4 itu doa pagi online, ya. Dari Purwokerto, dari Jogja, dari Semarang. Saya malam baca pengumuman, oh iya Jumat itu doa pagi. Sebelum tidur saya jam 11 malam mohon izin karena jam 4 sudah persiapan, jam 5 harus OTW pelayanan Natal di tempat ini, ya. Jadi nggak ikut tadi pagi. Ya, jadi kalau mau taat itu memang harus membayar harga. Taat itu tidak bisa ditawar, ya Bapak Ibu. Mau dibaca dari manapun, T-A-A-T, ya. Dibaca dari depan apa? Taat, dibaca dari belakang, taat. Jadi ketaatan itu nggak bisa ditawar. Setengah tidak taat itu tetap namanya tidak taat. Ketaatan itu bulat, penuh, nggak bisa ditawar. Berapapun harganya harus dilakukan. Yesus tidak nawar-nawar, ya. Dia taat. Kalau bisa, harus bisa nggak menghindari salib, ya? Nggak bisa. Terjadilah apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan Yesus hidup di dalam ketaatan. Itu yang membuat kita hidup bisa mengalami penyertaan Tuhan juga. Tuhan lebih tertarik dengan namanya karakter kita, dengan perubahan kecil yang terjadi dalam hidup kita, lebih daripada kenyamanan kita. Kalau manusia itu senang dengan kenyamanan, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Kalau ada grafik secara lahiriah membaik, meningkat, orang menyimpulkan dia diberkati, dia dipimpin Tuhan, ya, luar biasa, dia bisa mengalami perubahan hidupnya secara materi. Padahal Tuhan cara melihatnya berbeda. Bagi Tuhan, ketika terjadi perubahan kecil, ya, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, itu bagi Tuhan berhasil. Ya, seandainya pada hari ini saudara kita mendapatkan keuntungan materi, tapi kita saudara dari keuntungan itu kita nggak bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Justru kita malah ada penurunan secara karakter karena keuntungan yang didapat karena kecurangan mungkin, ya. Itu tidak membuat Tuhan bangga. Tapi walaupun orang mengalami yang tidak diinginkan, dia ditipu mungkin, dia mengalami kerugian, dia mengalami sakit, tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak diharapkan, dia bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Di mata Tuhan dia berhasil, ya. Karena dia sedang mengalami Immanuel, Allah yang beserta dalam hidupnya. Ada banyak orang terbaring di rumah sakit, imannya tetap kuat. Mendengar banyak kesaksian orang yang di rumah sakit, imannya kuat, yang besuk saudara malah dinasihati, dikuatkan sama yang sakit. Pernah nggak melihat itu? Ya, dia imannya malah kuat, ya, malah memberikan renungan-renungan yang luar biasa. Ada teman saya yang beberapa hari lalu terbaring di rumah sakit, ya, diisolasi karena memang sakit, terpapar virus, saudara. Dia imannya kuat, ya. Dia kirim renungan terus, renungan yang didapat dari dirinya, pengalaman dia di dalam isolasi itu. Akhirnya Tuhan buat mujizat percepatan penyembuhan yang luar biasa. Nah, jadi saudara, ada dua hal ini yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk bisa mengalami penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Amin. Allah beserta kita. Kita akan tetap melakukan perkara-perkara yang besar. Sejak peristiwa Yesus lahir di dunia ini sebetulnya sesuatu yang mustahil. Namun malaikat Tuhan berkata kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Dan terjadilah seperti firman Tuhan. Yesus lahir, dia hadir dalam dunia ini untuk mengerjakan misinya.
yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa, supaya umatnya punya gaya hidup menang dari dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, hari ini kita bisa gagal, kita bisa melakukan kesalahan, tapi orang yang punya spirit untuk selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, ya. Nah saudara, orang mencuci baju itu, kalau saudara sedang makan makanan tertentu, bakso, mie ayam, ketika ada sambal saus yang menempel di baju kita, ibu-ibu mungkin akan lebih paham. Terus waktu mencuci baju itu, dia akan ingat, tadi saya makan bakso kena noda, dan apa yang dilakukan, dia akan mencari di mana noda itu, betul ya? Nodanya dicari, terus cari sabun, di tempat itu diolesi sabun, ya, supaya nodanya itu betul hilang. Seandainya tidak dilakukan, ya, terus dicuci, dijemur, dikeringkan, dipakai, loh, kok masih ada nodanya ya? Sing nyuci siapa ya? Suaminya berkata, sing nyuci aku. Apa enggak dipilih ya? Apa enggak dicek? Tadi kan makan bakso, terus ada sambal di situ, enggak. Nah saudara, kesalahan atau dosa yang di sebelah sini saudara, itu kita lakukan kan satu demi satu kesalahan. Sebisa mungkin kita juga bersihkan satu demi satu. Jadi kalau kita malam sedang berdoa, spirit pertobatan itu berdoanya, dia merenungkan sepanjang hari ini, ada nggak ya kata-kataku yang menyakiti orang lain? Ada nggak pikiranku yang tidak berkenan pada Tuhan? Ada nggak perbuatanku yang merugikan orang lain? Nah saudara, di dalam doa lakukan 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kalau kita mengaku dosa. Ya, kalau itu kita lakukan, kita akan betul-betul mengalami Allah Immanuel. Dia tuntun kita, Tuhan pimpin kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang hidup dalam ketaatan, saudara harus selalu diubahkan ya, dari hari demi hari, ya, hari demi hari. Kita disuruh mengenakan manusia baru, ya, hidup seperti orang-orang yang memang sudah kenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dalam Yesus pikirannya sia-sia, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan, terus dia degil, ya, terus terjerumus dalam berbagai kecemaran. Saudara bisa lihat itu ya, tingkatan-tingkatan orang yang tadinya jauh dari Tuhan, lama kelamaan semakin buruk, seperti anak yang hilang. Begitu dia menjauhkan diri dari bapaknya, menjual harta miliknya, semakin buruk, dia kelaparan, ya, cari makan susah. Baru dia sampai satu titik, ya, dia menyadari keadaannya, dia mau bertobat, dia mau taat, yang pada akhirnya dia bisa mengalami hidup dekat dengan Bapa itu seperti apa, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan berkat, kemenangan dan sebagainya. Biarlah di momen Natal ini saudara, kita boleh merasakan Allah Immanuel. Kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama renungkan pesan Natal ini, firman yang sudah kita dengar ini, dengan pujian yang kita nyanyikan tadi, ya. Walau aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita, asal saudara, kita mau bertobat dari dosa kita, asal kita mau berkata, Tuhan aku mau taat kepada-Mu. Haleluya. Dia tidak pernah sedetik pun, tidak pernah meninggalkan kita. Karya Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita hampiri Dia. Aku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
Saudara, walaupun firman Tuhan berkata, aku menyertai-Mu senantiasa sampai kepada kesudahannya. Namun begitu banyak orang tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai dia. Mengapa saudara? Karena mereka tidak ada dalam satu frekuensi, tidak sehati dengan Tuhan. Hati Tuhan adalah kita rindu untuk hidup di dalam pertobatan hari demi hari. Hati Tuhan rindu kita hidup di dalam ketaatan dengan firman Tuhan, supaya penyertaan Tuhan yang dijanjikan itu betul-betul kita alami dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon hadiratnya semakin nyata dalam hidup kita. Di momen Natal ini kita boleh terima berkat-berkat-Nya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kalau Kau berjanji Kau tidak pernah meninggalkan kami,
Bahkan Engkau berjanji menyertai hidup kami Tuhan dari waktu ke waktu. Namun kami tidak rasakan, karena kami di luar dari kehendak-Mu Tuhan. Kembalikan kami Tuhan ada di jalur-Mu Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang hidup dalam rencana Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa rindu menyenangkan-Mu Tuhan, rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, rindu beribadah, rindu membaca firman-Mu, rindu ada di hadirat-Mu Tuhan. Engkau ampuni akan dosa dan kelalaian kami yang kami lakukan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Biarlah saat ini kami memperbaiki komitmen kami Tuhan untuk hidup semakin cinta Engkau Tuhan, hidup dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu hidup, Firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya jemaat Tuhan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami rindu memuliakan Engkau melalui harta kami. Mungkin pemberian kami tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Namun kami ingin memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya berkati Tuhan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati pada pagi hari ini. Pesan Natal tahun ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa ketika orang-orang Majus mendengarkan bahwa Yesus telah lahir, mereka datang, mereka mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka tidak hanya mau berjumpa, tetapi mereka juga bawa korban persembahan mereka untuk mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita yang ada di tempat ini, ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita, maka kita juga mempersembahkan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nanti persembahan kita disuruh maju ke depan, nanti dari sini silakan, dan dari sana silakan maju ke depan. Mari kita nyanyikan pujian dari Pulau dan Benua. persembahan yang sudah kita persembahkan, dan sekaligus doa penutup dan berkat saya persembahkan Pak Mus.
Ya, puji Tuhan saudara, kita boleh merayakan Natal dalam ibadah saat ini, dan biarlah kita menjaga ya hadiratnya yang sudah kita rasakan. Terus saudara ikuti kegiatan-kegiatan yang sudah yang akan diinfokan di kegiatan Giatman ya saudara, GIA Manyaran ini, untuk ibadah besok minggu, ibadah tutup tahun ya, hadiri dengan sikap hati seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Hati yang rindu untuk diubahkan, hati yang rindu hidup dalam ketaatan. Saya percaya di bulan ini, Desember ini, Natal ini, kita betul-betul akan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan disenangkan di dalam ibadah Natal yang kedua ini Tuhan. Engkau melihat jemaat Tuhan antusias untuk mencari Tuhan. Mereka rindu mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup mereka, hati mereka bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Dan saat ini kami berdoa memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang ambil bagian dalam ibadah Natal kedua ini, baik tim present worship, WL Singa, pemusik, multimedia, berkati mereka Tuhan. Semua yang bertugas majelis, Tuhan Kau berkati. Oh, kami juga doakan Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah Natal kedua ini, baik di ruang utama, di samping, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming. Berkati mereka Tuhan, jamah mereka semua Tuhan. Dan kami berdoa berseru Tuhan kepadamu, mohon berkat-berkat khusus bagi mereka. Bila saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan sangat peduli dengan kesehatan kami. Karena kematian-Mu di kayu salib, Engkau menyembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami berdoa bersepakat bersehati menolak Tuhan segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dengan tubuh kami yang sehat, kami dapat menyenangkan hati-Mu, kami dapat melakukan aktivitas dengan berkat-berkat tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, juga pemimpin-pemimpin kami yang lain Tuhan, di tingkat provinsi, baik di tingkat kota, tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat rendah. Di lingkungan kami tinggal, di gereja kami, di mana kami berada, semua mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga persoalan-persoalan yang ada boleh kami atasi karena Tuhan yang menolong kami semua Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan lalukan Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam perlindungan proteksi yang daripada Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Allah kami yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan kehendak rencana Tuhan terbaik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan-kegiatan gereja kami yang lain, baik untuk ibadah hari Minggu besok, ibadah tutup tahun, juga ibadah di TP Indeli Natal besok minggu. Semua pelayan-pelayan diberkati, diurapi Tuhan. Semua jemaat diberi hati yang haus untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan lipat gandakan akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat yang sudah memberi sukacita, berkati pekerjaan usaha mereka, semuanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan tiba di rumah, di tujuan kami yang lain, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah Natal kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pada Tuhan ialah sumber-sumber berkat kita. Angkat kedua tanganmu. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pulang bersama-sama dan terimalah berkat, anugerah, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus,
Dan kiranya penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Allah beserta saudara, Allah Immanuel menyertai dimanapun engkau berada, sehingga keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Terpuji namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara dengan berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian Selamat Hari Natal dalam tahun baru.